Apuse kokondao yarabe sorendoreri uplenso baninema bakipasi arafabe aswara kwa arafabe aswara. Terima kasih, satu lagu buat Luar biasa. Selamat sore, selamat datang di podcast Baca Rita. Episode kali ini menanyakan kabar kepada narasumber kami. Kebetulan kami sudah kedatangan bukan narasumber. Narasumber dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya PABNC Jayapura. Kebetulan ada Bapak Luther Sor. Selamat datang Pak Luther. Selamat. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, kabar selalu baik. Bagaimana kabarnya Pak? Saya baik juga Pak. Oke. Pak Luther puasa? Ya, sementara ini menyesuaikan. Oh siap. Silakan duduk Pak. Oke, makasih. Aduh, banyak pertanyaan kami nih Pak. Iya Pak. Silakan. Mungkin Pak Luther mau perkenalkan diri dulu. Oh iya, baik. Atau saya kenalin sama mbak-mbak yang duduk di situ. Silakan. Oke. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Saya Pak Luther Songolai dari kantor Bea Cukai Jayapura. Kebetulan diundang sama host kami ini Pak Echa untuk berceritalah di kantor tentang keadaan di sini. Makanya saya diundang telepon malam. Saya bilang siap ada waktu, makanya saya datang sesuai undangan. Baik. Terima kasih Pak Luther atas ketersediaan waktunya untuk datang di podcast Baca Rita. Ya, ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya tanyakan kepada Bapak. Oh ya, silakan ya. Tentang UMKM di wilayah Kota Jayapura ini Pak Luther. Waduh. Saya mau bertanya Pak tentang UMKM di wilayah seputaran Kota Jayapura Pak. Kan kemarin saya lihat itu Kementerian Keuangan itu sempat mengadakan bazar UMKM Pak. Dan kami melihat cukup ramai juga Pak ya. Acaranya berhasil berarti. Nah, yang mau saya tanyakan Pak Luther. Iya. Apa yang mau saya tanyakan? Pak Luther bisa nggak kasih kita gambaran singkat tentang apa sih sebenarnya UMKM di Jayapura itu yang berpotensi untuk dikembangkan gitu Pak? Oh, oke, baik. Terima kasih Pak Echa. Memang kita lihat perkembangan dunia usaha di Jayapura itu setelah COVID kemarin itu memang ada penurunan. Tahun 2021-2022 itu COVID, terus mulai bangkit kembali Indonesia dengan program dari pemerintah. Kita lihat ada pemulihan ekonomi nasional. Oh, yang PN itu ya Pak. Itu mereka mendorong kepada usaha-usaha kecil menengah ke bawah. Itu. Kenapa Indonesia pada saat itu bisa bertahan? Karena didukung dengan ribuan UMKM atau jutaan. Makanya pemerintah melihat bahwa UMKM ini sangat penting untuk terus didorong. Nah, sejalan dengan itu, kita lihat sekarang kondisi di Jayapura. Ya, banyak potensi sebenarnya yang bisa dikembangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini UMKM ini dia tidak bisa berjalan sendiri. Nah, untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan lain-lain, masyarakat ini didorong untuk
UMKM ini. UMKM kan usaha Dilakukan pembinaan ya, berarti, Pak? pembinaan. Usaha menengah, usaha mikro, kecil dan menengah. Nah itu. Nah, jadi ada yang skala mikro, kecil dan menengah kan. Nah, dengan modal yang ya ada dia punya bervariasi ya. Bervariasi. Usaha mikro itu modalnya dalam usaha itu sekitar 50 paling rendah itu 50 juta sampai dengan ke atas. Ya, itu mikro ya, Pak. Ya, Wih, lumayan juga ya. Mikro. Kalau mikro aja yang 50 juta ya, Pak. Ya. Siap. Itu terus yang Kecil. menengah, Kan kecil mikro, ya, kecil. kecil itu berarti antara 500 juta atau 1 miliar ke atas. Waduh. Ya, iya. Jadi ini undang-undang yang lama, undang-undang nomor 8 UMKM tahun 2020 kalau tidak salah itu. Nah, di situ ada klasifikasi antara UMKM dan di tingkatan yang baik dari mikro, kecil dan menengah. Nah, terus seputar Jayapura. Nah, kita lihat banyak potensi yang bisa dikembangkan. Tapi sampai saat ini, nah, kami melihat bahwa sudah mulai banyak usaha-usaha mikro, umpamanya macam contoh kita taruh lagi nih penjual-penjual sayur, buah-buahan, kuliner itu kan mikro. Iya. Ya, yang karyawannya mungkin tidak sampai 10 Mereka orang. sendiri ya, biasa aja. Ya biasa. Pelakunya Ya, kira mereka seperti sendiri. itu. Nah, ini mereka mau berkembang dari mikro ke kecil. Nah, ini keterbatasannya modal. Modal didapat dari mana? Dalam hal ini pemerintah harus membantu. Melalui KUR. Bisa seperti KUR. Ya, itu secara nasional kan KUR. Kalau kita bicara macam di tingkat daerah, macam di Kota Jayapura ini. Event ya? Iya. Macam kemarin kita ada buat event-event yang membahas tentang bagaimana mendorong UMKM untuk pemulihan ekonomi. Dari kecil, menengah, ya mikro, kecil, menengah dan besar. Yang nanti pada akhirnya tuh saling menopang berorientasi kepada ekspor. Sebenarnya potensinya banyak, hasil laut, kuliner-kuliner, makanan-makanan yang terbuat dari bahan dasar yang ada di sini di Kota Jayapura, macam contoh dari sagu, tepung sagu, kue sagu, bulat sagu, ya bisa. Itu dikemas, dibikin dalam satu produk-produk yang bagus, berkualitas, sehingga tidak hanya jual di tingkatan gitu. Tetapi bisa diekspor, bisa kita ekspor ke PNJ, ke manapun, negara manapun. Mungkin yang saya lihat seperti itu untuk di Jayapura. Tapi saat ini sampai sejauh ini, saya kasih contoh saja ikan. Ya, kenapa yang gampangnya kita bilang ikan? Ikan ini banyak di laut. Bagaimana Pemda dia melihat itu dan mengatur itu sehingga terjadi suatu macam ekosistem yang dari nelayan tradisional datang menampung ikannya di cold store, di situ dikemas bagus dan diekspor ke Jepang. Contohnya seperti itu. Saya lihat itu yang paling peluang sebenarnya kita lakukan sih. Betul. Itu mungkin itu saja. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Wah, luar biasa sekali Pak Luther ya. Ya, Waduh. kami Kira-kira apa yang membuat Pak Luther itu tertarik dengan UMKM di Kota Jayapura? Oh, iya. Saya tertarik sama UMKM karena kita bicara menyangkut kondisi perekonomian suatu bangsa atau suatu daerah. Nah, itu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat di bawah ini. Tadi saya katakan bahwa kenapa di saat COVID itu Indonesia masih bisa bertahan, karena dia unggul, karena ada jutaan UMKM yang menopang itu. Nah, itu. Oh ya. Jadi semacam jadi ada satu mata rantai, macam dari mikro, dia menjual bahannya ke kecil menjual ke menengah jual ke atas, sehingga itu dia berputar terus. Oh iya betul. Seperti yang tadi Pak Luther jelaskan itu ya, dari nelayan ke pengusaha cool store, pengusaha cool store mungkin ke pengepul ikannya, dari pengepulnya lempar ke perusahaan yang
di Jakarta, ekspornya Ya, dari Jakarta. bisa seperti itu bisa. Tentu kita bisa juga ekspor dari Jayapura, Bisa kan? juga. Jika melihat dari kacamata Bea Cukai, Pak, Ya. bisakah Anda menjelaskan konsep UMKM yang berorientasi ekspor kepada pendengar yang mungkin tidak terlalu akrab dengan UMKM dan orientasinya nih untuk Ya. melakukan ekspor itu sendiri? Oke, baik. Sebenarnya itu harapan kita dari Bea Cukai kepada masyarakat tadi. Nah, berharap ada peningkatan, ya, atau peningkatan yang berkelanjutan. Nah, itu. Sekarang tadi saya bilang bahwa kita berharap mengirim barang ke ekspor, gitu. Sementara barangnya dikerjakan oleh siapa? UMKM. Ya. Sementara UMKM belum terbina dan terlatih. Ya, benar. Dan belum ada modal. Tetapi kembali kepada harapan kita dari Bea Cukai untuk memberikan, kita juga di Bea Cukai ini dari pemerintah, khususnya dari Menteri Keuangan, ada salah satu program yang diberikan kepada masyarakat, yaitu adalah klinik ekspor. Programnya itu klinik ekspor. Kita membantu masyarakat UMKM untuk mengarahkan mereka dan menuju kepada tadi orientasinya ekspor itu seperti apa. Kan masyarakat itu berpikir begini, kita bikin barang, kita jual aja di pinggir-pinggir sini. Nah, ini kan belum berorientasi ekspor kan, jual di lokal-lokal sini aja. Nah, tetapi Bea Cukai datang sebagai fasilitator. Ya, betul sekali ya. Untuk memberikan arahan dan penjelasan kepada mereka bahwa sebenarnya, saya kasih contoh begini, buku yang kamu buat, atau gitar lah, gitar ini dibuat taruhlah di kota di AB, terus dijual di sini harganya 100.000. Tapi kalau dijual di Amerika harganya 2 juta. Ya, karena mengikuti kurs. Ya, karena kualitasnya bagus. Ya. Di sini peran Bea Cukai masuk untuk memberikan fasilitas, Ya. dalam arti kita mengarahkan mereka, mencari pembeli, ya. Pembeli di luar. Bahwa pasaran ini dibutuhkan di negara ini, kita harus buat dia yang rapi gini-gini, stok harus terjaga, terus barangnya seperti gitu. Betul. Jadi ini dia semacam satu mata rantai yang berkelanjutan. Iya, benar. Jadi peran Bea Cukai, harapan Bea Cukai di sini hanyalah berharap bahwa UMKM yang ada ini ada peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, gitu. Progresnya. Ya, dia ada progresnya di situ. Ya, Pak, ya. Produknya apa, kualitasnya meningkat, permintaan dari luar tambah banyak. Nah, kita berharap seperti itu. Kita di Bea Cukai hanya klinik ekspor, artinya kita memberikan pemahaman tentang bagaimana mengirim barang ini supaya bisa ekspor. Kita sebagai namanya, trade facilitator, gitu, memfasilitasi mereka, ya, mencari jaringan hubungan keluar. Ini ada pembeli di sini, ini nanti kita koordinasikan dengan fasilitator kan gitu. Cuma pada umumnya masyarakat di sini belum paham tentang itu. Jangankan kita bicara ke tingkat ekspor, kita bicara yang lokal saja di dalam Jayapura saja, untuk mengembangkan produk mereka. Tadi saya bilang, itu produk sudah ada, beberapa produk mungkin kita bisa lihat dari kuliner, hasil laut macam tripang atau apa. Tetapi untuk dijual ke luar negerinya itu tidak ada pasarnya di sana. Nah, ini yang perlu ada namanya sinergi antara stakeholder instansi terkait baik di pusat maupun daerah, sehingga mereka ini sinergi baru mewujudkan harapan daripada UMKM ini. Itu yang perlu terlihat seperti itu. Mantap. Mungkin itu, Pak. Saya senang ini. Pak Luther ini wawasannya luas. Terima kasih. Siap, Pak Luther. Ini pertanyaan penutup, Pak. Ya. Sebelum kita tutup, guys. Sebelum kita tutup, apakah ada pesan penting yang ingin Anda sampaikan, Pak, kepada pendengar kami yang cuman ada Nando Sasi sebenarnya kami ya? Iya. Gak apa-apa, Nando dengar. Gimana, Pak? Jadi pesan saya kepada masyarakat yang UMKM, usaha UMKM ini, jangan pernah berhenti untuk berkarya. Tetap melakukan apa yang bisa kamu lakukan sesuai dengan jenis usaha yang kamu kerjakan, ditingkatkan, terus
dibuat yang dengan kemasan yang lebih menarik, rapi, Kemas semenarik mungkin. Dan jangan lupa selalu datang ke Bea Cukai untuk saling sharing, bertukar pikiran, Sharing profit boleh ya. juga. Dan kita Bea Cukai pada prinsipnya selalu 24 jam siap menerima masyarakat usaha UMKM. Ya. Kapanpun mereka datang, ada call center bisa dikontak. Nanti call centernya bisa lihat di sini, bisa kontak saja nanti. Supaya kita bisa memberikan satu penerangan, penjelasan bahwa ekspor itu tidak susah. Ya. Jadi kita bisa, jangan hanya bermain di lokal, tapi kita ekspansi ke luar negeri, go internasional. Jadi itu harapan dari Bea Cukai untuk itu untuk UMKM. Terus yang kedua, pesan himbauan kepada pemerintah juga, mengajak pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada UMKM agar semuanya itu bisa seiring sejalan untuk mencapai tujuan yang kita harapkan bersama dari UMKM ini. Terima kasih. 2025 Jayapura bisa ekspor. Ini pertanyaan personal nih Pak Luther. Apa pengalaman pribadi Pak Luther yang paling berkesan terkait dengan topik UMKM di Kota Jayapura ini, Pak? Oh ya. Ya, pengalaman saya pernah suatu kali, memang kejadiannya bukan di Kota Jayapura, tetapi berkaitan dengan UMKM. Oh, tapi bukan di Kota Jayapura, Ya, gengs ya. tetapi ini pengalaman. Di kota Ya, mana ini? Ini di tempat tugas saya sebelumnya waktu itu di Biak. Oh, di Biak. Ya. Sampingnya Afghanistan, ya? Ya, betul. Jadi waktu itu datanglah kepala kantor yang baru sama seorang kepala seksi pabean. Mereka datang terus, ya, mereka berharap bisa di kantor Biak ini tahun 2022 waktu itu. Kita kalau bisa kantor Biak melakukan ekspor perdana. Nah itu. Terus ekspor perdana. Terus saya waktu itu kan saya di Perben, terus saya ditarik oleh kepala seksinya ke pabean. Terus saya, kenapa ditarik ke pabean? Tapi saya ikut saja kan gitu. Terus mereka mulai menanyakan, waktu dalam satu rapat ditanyakan semua pegawai yang hadir. Ada kepala seksi, fungsional, semua hadir di situ, duduk. Kepala kantor menanyakan satu persatu. Ini pengalaman. Dari sini mulai tanya semua. Kira-kira apa yang harus dilakukan, dipersiapkan untuk kita bisa melakukan ekspor perdana? Nah, terus apa? Barang apa yang harus ditanyakan semua pegawai itu? Tidak ada yang jawab. Pak Luther yang paling terakhir ditanya. Pak Luther ditanya, Pak, kira-kira apa? Jadi saya perhatikan kepala kantor dicatat, tapi nggak ada satu jawaban dari mereka. Terus saya mulai, kayak gitu, saya balik lagi lihat begini. Jadi saya gini-gini kan, oh nggak ada yang jawab. Oh macam, ya sudah akhirnya saya jawab. Saya cuma karang cerita aja waktu itu, saya bilang gini. Jadi saya langsung masuk kepada UMKM, tetapi yang jenis usahanya ikan. Gitu. Tuna? Ikan tuna. Jadi saya langsung bilang gini, begini Pak. Saya langsung, ya. Jadi ini cerita ya, pengalaman cerita. Begini Pak, kepala kantor. Saya melihat bahwa tugas ini, karena ini bukan tugas Bea Cukai. Ya. Karena kita kan sebagai fasilitator. Kita yang memfasilitasi Ya, ekspor. kenapa kita terlalu sibuk untuk urus itu? Tapi ini karena berkaitan dengan program klinik ekspor. Iya. Jadi saya bilang gini, Pak, potensi kita di Biak sini ada satu Pak, ikan tuna. Saya melihat bahwa di pasar ikan itu ada sebuah cold store. Nah, itu. Cold store itu dikelola oleh langsung dinas perikanan. Itu aslinya begitu. Nggak boleh disewakan kayak yang di Jayapura ini. Ya. Jadi terus waktu itu sempat Bupati itu mendatangkan kapal-kapal penangkap untuk nelayan tradisional, dapat ikan jual di cold store kemas, jual keluar. Gitu. Ya. Nah, itu. Setelah saya bicara, jadi saya bilang Pak, kuncinya saya sampaikan ke kepala kantor, kuncinya adalah kerjasama dengan Pemda, karena ini program klinik ekspor. Bea Cukai harus menyurati atau membangun kerjasama dengan Pemda, dalam hal ini Bupati, untuk datang dengan stakeholder, kita rapat untuk maksud dan tujuan untuk meningkatkan mau melakukan ekspor perdana di sini. Selang 1 minggu kemudian, semua stakeholder tiba di sini. PU, Angkatan Laut, semua tutup di kantor Bea Cukai, rapat. Akhirnya bulan Agustus 2022, ekspor perdana dari Bandara
Franz Kaisepo, tujuan Jepang. Bukan, ya itulah pokoknya. Nah, itu pengalaman yang saya cerita. Oh, langsung Jepang ya, Pak? Langsung oh Jepang. iya, tuna itu kan Jepang. Berarti grade-nya itu yang sashimi asal. Iya, kan? itu betul. Grade. Jadi itu pengalaman yang saya hadapi waktu Luar itu. biasa, Pak Luther. Kami harap semoga pengalaman Pak Luther yang di Biak itu bisa Iya, Pak iya. Luther bawa ke sini ya. Oh iya. Pasti Jadi- kita saling memberikan sharing, Iya. masukan gitu. Kan di Jayapura ini apalagi tuna ya, tuna Iya. banyak di sini. Sementara Betul. ini kan nelayan kita tuh hanya Ya. dari cool store itu mereka lempar ke Sulawesi. Ya, jadi ya betul. Sulawesi Utara. Iya, Jadi Pak ya. jadi ada suatu tembok yang harus kita dobrak untuk buka itu sehingga ekspor itu bisa lakukan dari sini, Iya. dari Jayapura langsung dokumen dibuat di Jayapura langsung tujuan umpamanya Singapura, Hong Kong atau ke Jepang langsung. Iya. Itu harapan Pak Luther. Siap. Harapan kita semua. Ya. Kami Terima kasih atas itu. Kami adalah siapa kami? Pertanyaan pengulangan, Pak, sebelum Ya. kita selesai nih. Ya. Apakah ada hal-hal adakah hal-hal yang ingin Pak Luther tekankan kembali atau diperjelas dari pembicaraan kita sejauh ini? Oh ya. Baik, itu pasti. Yang jelas saya sebagai pegawai bea cukai yang ya sebagai punya fungsi sebagai revenue collector Ya. empat peran itu trade facilitator. Kita berharap bahwa sinergi antara pusat dan daerah Ya, itu harus sinkron. harus segera dilaksanakan. Itu jangan di pusat bicara lain, di daerah buat lain. Terus perda di daerah ini juga jangan membatasi investor yang dari luar apabila mereka mau memodali UMKM seperti begitu. Itu harus dibicarakan bersama, harus duduk bersama. Jangan di sini bicara lain, di sana bicara lain. Itu satu. Karena pada dasarnya pengusaha UMKM ini mereka tuh menunggu. Iya. Makanya saya biasa bilang begini, dalam beberapa baca cerita kemarin itu saya sempat cerita tentang kepemimpinan manajemen administrasi komunikasi informasi dan sistem. Ini harus dibangun sehingga semua itu dia bisa berjalan dalam koridor dan berkesinambung terus sampai kepada tujuan yang diharapkan bersama itu. Itu menurut Pak Luther seperti itu. Itu saja. Luar biasa. Pak Luther ini salah satu OAP yang pemikirannya ini sudah setara dengan Nabi. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Luar biasa, Pak Luther. Terima kasih atas waktunya, Pak Luther. Sama-sama, Pak Eca ya. Nanti kapan lagi kita bisa cerita-cerita lagi? Nanti Pak Eca yang ngatur jadwal kan? Boleh. Nanti saya koordinasi dulu dengan siap. ketua saya ini. Ya. Jangan lupa ya, harus menjalankan puasa, jaga kesehatan ya. Ya, hampir tadi saya merokok. Hampir saja. Ya. Di sini dilarang semua. Ya, Dilarang merokok, guys. Oke, terima kasih. Saya tutup podcast Rabu Bercerita pada hari ini, hari Jumat tanggal 15. Oh, itu nggak perlu, guys ya. Ya, itu sudah. Nanti potong. 2025 Jayapura bisa ekspor. Terima kasih. Arafabe Aswara kwa Arafabe Aswara